Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pada modul 1.1 dengan 4 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya memahami bahwa dalam proses pembelajaran, guru merupakan sentral pembelajaran. Yang kedua, saya memahami bahwa murid bagaikan kertas kosong. Gurulah yang mengisi coretan-coretan pada kertas kosong tersebut. Yang ketiga, model ceramah sangat efektif dalam proses pembelajaran karena murid dalam kendali guru dan guru bisa menyampaikan apapun yang ingin disampaikan. Yang keempat, kultur dan budaya setempat tidak ada kaitannya dengan proses pembelajaran. Itulah 4 hal yang saya pahami sebelum saya mempelajari modul 1.1. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya mengetahui dan memahami bahwa muridlah yang menjadi sentral dalam proses pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan dan membimbing untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, setiap siswa terlahir dengan karakternya masing-masing yang tidak bisa dihapus. Yang bisa dilakukan oleh para pendidik adalah menebalkan karakter baiknya dan mengaburkan karakter buruknya. Yang ketiga, pembelajaran dengan model ceramah tidaklah efektif karena membuat siswa bosan dan mengantuk. Yang keempat, dalam pembelajaran tetap menyesuaikan dengan kultur dan budaya setempat agar siswa mampu memahami, mengetahui, dan menghormati kultur dan budaya setempat yang ada di sekitarnya. Lalu, pertanyaan pemantik ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menganalisa karakter para siswa untuk menentukan metode yang tepat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membuat program pembelajaran yang asyik dan menyenangkan, memusatkan pada murid agar aktif untuk mencapai pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga, kelas harus didominasi siswa. Siswalah yang harus menemukan ide-ide kreatifnya untuk membuat suasana menjadi hidup dan menyenangkan. Yang keempat, siswa akan saya bawa untuk menganalisa, memahami aneka kultur budaya di lingkungannya, dan menanamkan nilai-nilai luhur sesuai dengan kearifan lokalnya. Seperti kebiasaan memelihara sungai agar tidak kotor, membuang sampah pada tempatnya, gotong royong, menggunakan bahasa yang arif dan sopan ketika berinteraksi, menerapkan 5S, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat kita ambil kesimpulan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup, bukan dasarnya. Peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai dengan kebutuhan dari tanaman tersebut, agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya, bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan. Metode belajar siswa yang berbeda-beda harus kita perhatikan. Kita juga harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minatnya. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu kita sebagai seorang pendidik untuk menuntun dan memberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan kendali. Demikian koneksi antar materi pada modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Saya Imam Romli, CGP Angkatan 5 dari Kota Banjarmasin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.